Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Saya menyampaikan pemikiran dan refleksi mengenai salib, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Sumber pemikiran berasal dari seluruh pengajaran Alkitab, baik dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tentu ada pengertian yang berbeda dari sumber non-Alkitab, versi-versi kisah di luar Alkitab atau interpretasi dari orang yang bukan Kristen begitu banyak beredar sampai saat ini. Namun saya meletakkan pemikiran pada apa yang ditulis di dalam kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu pada 66 kitab. Dan dasar itulah saya memberikan suatu refleksi teologis berkaitan dengan salib, kematian Yesus, dan kebangkitan Yesus. Kita mulai dari salib. Kalau kita mempelajari dalam Perjanjian Lama, ada yang mirip dengan salib, yaitu sula, suatu bentuk kayu yang menjulang ke atas untuk menghukum seseorang yang melakukan tindakan kejahatan. Tentu berdasarkan pada hukum Taurat. Seseorang yang melakukan tindakan kejahatan yang begitu rupa kejahatannya, sehingga tidak lagi bisa diampuni atau tidak bisa diterima lagi oleh manusia sesamanya, dan diasumsikan tidak bisa diterima lagi oleh Tuhan karena kejahatannya. Lalu disulah, dipertontonkan kepada banyak orang. Orang ini tidak akan mengalami suatu kehidupan yang berikutnya karena berada di dalam dunia orang mati nantinya. Di dunia di mana kuasa kegelapan menguasai kehidupan berikutnya karena kejahatannya. Kalau kita bergeser ke Perjanjian Baru, maka kita mengetahui salib itu sebuah tanda, lambang berkaitan dengan suatu bentuk penghukuman, di mana ada kayu atau suatu benda yang terdiri atas dua posisi, vertikal dan horizontal, di mana yang vertikal menuju ke langit dan yang horizontal menuju barat dan timur. Jadi diperkirakan seperti ini simbolnya. Dan ketika kita melihat konsep salib dalam Perjanjian Baru, itu lebih menekankan kepada suatu cara orang Romawi atau kerajaan Romawi menghukum orang yang melakukan tindakan kejahatan yang tidak lagi dapat dibebaskan, seperti hukuman mati. Dan tentu ini berlaku untuk orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel yang memberikan suatu legitimasi terhadap orang-orang yang melakukan tindakan kejahatan. Di pihak non-Yahudi atau orang non-Israel, kerajaan Romawi menjatuhkan hukuman mati dengan memenggal kepala. Ada algojo yang melakukannya. Tetapi khusus untuk orang-orang Yahudi atau Israel berada di dalam konstruksi hukum Taurat, mereka yang melakukan tindakan kejahatan disalibkan. Dan kalau sudah disalibkan, jarang didapati mayatnya utuh atau dikuburkan. Tetapi dibiarkan di bukit itu, disebut Bukit Tengkorak atau Bukit Golgota. Jadi ini adalah bentuk penghukuman. Sehingga dari pandangan orang lain, membaca kisah salib dalam Alkitab, atau perspektif lain terhadap salib itu sebagai lambang kutuk, lambang penghukuman, dan memang itu menjadi sebuah realitas sosial yang ada. Dengan mempelajari Perjanjian Baru, kita menemukan suatu pemaknaan yang berbeda dari salib dan dari sulah. Ketika yang disalib itu adalah satu pribadi, Yesus Kristus namanya. Ia disalibkan atas tuntutan, dakwaan, fitnaan, atau suatu dorongan massa karena dianggap melakukan penistaan terhadap keyakinan, kepercayaan, tradisi Judaisme. Karena Yesus menyatakan dirinya sebagai anak Allah, di mana Allah sebagai Bapaknya. Bukan karena pemurid-muridnya atau orang-orang yang mengikuti dirinya menyebut dia anak Allah, tetapi karena ia sendiri menyatakan itu. Merujuk dari apa yang dituliskan dalam Perjanjian Lama dari para nabi. Yesus disalib, tapi sebelum disalib, Yesus diintegrasi, diadili, dihakimi, bahkan diberikan kesempatan bagi Pilatus, Herodes, Kayafas, Ananias, tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh agama, dan masyarakat, umat kebanyakan, untuk memberikan pendapat. Sebenarnya,
secara politis dan legalitas hukum, Yesus tidak dinyatakan bersalah karena tidak ada pembuktian bahwa Yesus melakukan suatu tindakan kriminal. Yesus tidak terbukti melakukan tindakan kejahatan apapun, karena sepanjang pelayanannya, kehidupannya, selalu menjadi saluran berkat dan menyatakan berkat Tuhan melalui karya-karyanya. Baik pengajarannya, maupun pelayanannya, bahkan mukjizat tanda yang dinyatakannya. Ketika dihakimi, diadili, dinyatakan kesalahan tidak ada, tetap saja para tokoh pejabat agama Yahudi, entah ahli Taurat dari Farisi kah, Saduki kah, dan yang lainnya, memberikan tekanan untuk para politisi ini, para pejabat kerajaan Romawi yang menjadi wakilnya di wilayah Yudea atau di wilayah Yerusalem, menjatuhkan vonis. Vonisnya tidak tanggung-tanggung, bukan hanya dicambuk dengan cambukan yang berduri, paku, dan menakutkan, bukan hanya ditelanjangi dan dipermalukan, vonisnya adalah hukuman mati. Apa itu? Disalibkan. Tetapi ada suatu keinginan dari Herodes atau Pilatus untuk dibawa ke mahkamah agama dan dibawa ke depan publik. Ternyata pejabat agama, para mahkamah agama, dan juga massa orang-orang yang waktu itu berkumpul berteriak, salibkan Yesus. Pada momen itu ada juga penjahat yang akan mengalami hukuman mati. Namanya sama, Yesus. Yang satu Yesus dari Nazaret yang dinyatakan dia tidak bersalah oleh pemimpin politik kerajaan Romawi waktu itu. Tetapi Yesus Barabas namanya, melakukan kejahatan dan terbukti kejahatannya, dan rakyat, bahkan orang-orang ahli Taurat, meminta Yesus Nazaret inilah anak tukang kayu yang ibunya bernama Maria disalibkan. Teriakan dan perbuatan yang disampaikan oleh orang banyak, salibkan Yesus, menggambarkan suatu ketidaksukaan terhadap Yesus. Entah apa penyebabnya, apakah mereka memang diprovokasi oleh para ahli Taurat, orang-orang yang tersinggung karena pengajarannya yang begitu murni, yang sempurna dan benar, atau karena memang mereka tidak mau percaya kepada apa yang dinyatakan Yesus, atau mereka memang mengalami suatu tindakan yang dikuasai oleh kegelapan. Yang pasti, Yesus diteriaki salibkan. Tentunya Yesus yang sudah pada posisi di depan publik dan Barabas dibebaskan, Yesus menerima, menanggung salib itu. Dari tempat dia diadili, ia membawa salib yang disiapkan dan disalibkan di Bukit Golgota. Ternyata di Bukit Golgota sudah ada dua penjahat lain, yaitu penjahat yang melakukan tindakan kejahatan. Bisa jadi itu adalah penjahat yang sudah bersama-sama dengan penjahat yang bernama Barabas tadi untuk disalibkan. Barabas dibebaskan, Yesus Kristus orang Nazaret itu disalibkan. Yang menarik adalah di atas kayu salib dua penjahat itu tidak dituliskan nama, tidak dituliskan apa penyebabnya. Tetapi Yesus di atas kayu salib di sana ditulis, inilah Yesus Raja orang Yahudi. Atas dasar itu, maka pejabat kerajaan Romawi, Herodes kah, dan Pilatus kah, mereka melegalitaskan tindakan menyalibkan Yesus karena ada satu pernyataan dia mengaku sebagai raja. Padahal yang menjadi raja harus berdasarkan pada ketentuan kaisar kerajaan Romawi. Tidak sembarangan orang disebut raja dalam suatu wilayah kekuasaan di tanah Yudea atau di wilayah Yerusalem. Itulah salib Yesus. Kalau kita membaca, mempelajari terminologi salib, pemaknaannya berbeda dengan sula dan salib dari para penjahat. Karena salib Yesus menjadi salib yang spesial, bukan karena berada di tengah, kalau diposisikan di antara para penjahat, tetapi karena memang ada deskripsi yang sangat perlu diperhatikan mengenai penyaliban Yesus. Yang malam menjelang paginya, jadi malam Jumat kira-kira begitu, Yesus sudah berdoa di Getsemani, sebuah taman di mana Yesus biasa berdoa bersama murid-murid, dan Yesus di sana
berdoa. Jikalau mungkin, ya Bapa, lalulah cawan ini. Sampai 3 kali ia berdoa untuk memohon. Untuk menunjukkan bahwa apa yang dikatakan Yesus pada menjelang ia menderita dan disalibkan, bahwa ia akan mengalami penderitaan itu selama penyataannya 4 kali itu terbukti dan Yesus sudah siap. Di Getsemani ia berserah dan menanggung murka Allah. Eksekusinya, proses yang tadi saya sudah jelaskan, bahwa Yesus disalibkan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, ada pemaknaan yang berbeda ketika Yesus disalibkan. Kalau salib-salib yang digunakan untuk menghukum mati para penjahat memang sepantasnya karena kejahatannya, kriminalitasnya. Tetapi Yesus tidak ada terbukti melakukan tindakan kejahatan, melakukan pemberontakan atau revolusi perang terhadap kerajaan Romawi, atau melakukan tindakan yang merugikan banyak orang, tidak ada. Memang pengajarannya memberikan kepada banyak orang pengertian bahwa ia memproklamasikan dirinya adalah anak Allah yang diutus oleh Allah Bapa. Yang dianggap oleh orang-orang Yahudi, khususnya para pejabat rohani agama Yahudi, ahli Taurat, itu adalah suatu penistaan. Salib itu dimaknai berbeda ketika yang disalibkan itu bukan penjahat yang sesungguhnya, tetapi adalah Yesus. Dalam konteks Yesus disalibkan, kita mengetahui bahwa ada 7 perkataan salib, perkataan Yesus di atas kayu salib. Dari mulai, Bapa ampunilah kesalahan orang-orang yang ada di hadapannya, dan sudah selesai. Sampai ia berteriak, Eloi, Eloi lama sabachthani, menyerahkan ibunya kepada Yohanes, rasul yang termuda, menyatakan jaminan kekekalan bagi penjahat di sebelah yang satu, dan memberikan nyawanya, di mana sebelumnya ia menyatakan kehausannya, menyatakan ia memang menunjukkan bagaimana ia mengalami penderitaan. Pemaknaannya ketika mendengar kata salib Yesus itu adalah ketika kita merujuknya, pondasinya dari perjanjian lama mengenai kurban penebusan, kurban pengampunan, kurban penyerahan kepada Tuhan Allah sebagai kurban kepada Allah menebus dosa. Dan pemaknaannya juga berkaitan dengan bagaimana Tuhan menyatakan karya penebusannya untuk umatnya. Jadi pemaknaan ini bukan mendadak terjadi pada momen itu atau oleh gereja dimaknai pada abad pertama atau abad selanjutnya sampai sekarang, tetapi memang pada diri salib itu dimaknai berbeda, spesial, khusus ketika dikaitkan dengan Yesus. Selanjutnya, pemaknaan tentang salib Yesus ini, para rasul, baik itu Paulus, Petrus, Yohanes, dan tentu murid-murid yang lain, itu sungguh menunjukkan bahwa salib itu bukan lagi lambang kutuk, bukan lagi lambang penghinaan, lambang penistaan dan sebagainya, yang buruk, yang tidak berkenan, tapi di situ adalah ada lambang kasih dan keadilan, lambang penebusan dan pendamaian, lambang pengharapan dan jaminan, dan penerimaan orang-orang berdosa kepada di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, itulah salib Yesus. Dan tentunya ini penting untuk kita pahami. Dan Yesus memang di atas kayu salib menyerahkan nyawanya. Mati di atas kayu salib. Kematiannya menggantikan. Menggantikan siapa? Umat pilihannya. Walaupun kuasa kematiannya itu memiliki dampak kepada seluruh ciptaan, kepada seluruh umat manusia yang sudah ada dan yang akan ada, efektifnya itu hanya di dalam orang-orang pilihan. Nah, ini pemaknaan salib dalam perspektif Alkitab. Tentunya kita bersyukur mendapatkan pengertian itu karena Roh Kudus yang bekerja. Roh Kudus yang memberikan pencerahan itu. Mengenai itu, kita bersyukur dan memuji kebesaran Tuhan. Tidak berhenti di salib, Yesus memang dibuktikan meninggal, wafat, mati di atas kayu salib. Ketika menjelang hari Sabat, mayatnya diturunkan, terbukti Yesus tidak lagi bernyawa. Tubuhnya terpisah dengan jiwanya. Dan pada saat itu terjadi suatu peristiwa, tirai bait Allah terbagi, goncang, gelap, dan sebagainya. Untuk menggambarkan suatu kedukaan yang mendalam
dan tidak bisa dibayangkan kesedihan yang luar biasa. Salib Yesus itu istimewa karena memang yang matinya adalah pribadi yang istimewa. Lalu Yesus setelah mengalami kematian, dia bangkit pada hari ketiga. Di hari yang ketiga, kuburan yang dijaga oleh tentara Romawi, dijaga oleh tentara Mahkamah Agama Yahudi, tidak bisa menghalangi kuburan itu terguling batu penutupnya, dan Yesus bangkit. Kain yang menutup tubuhnya waktu ia meninggal, semuanya ada di sana, tapi tubuhnya sudah bangkit. Kebangkitan Yesus, Allah membangkitkan, Roh Kudus membangkitkan, pribadi keilahian, natur keilahiannya membangkitkan. Kemanusiaannya dibangkitkan. Dibangkitkan kekal selamanya. Tubuh mulia. Tentu kalau kita bicara kebangkitan, di dalam perjanjian lama ada orang yang dibangkitkan, di perjanjian baru ada orang yang dibangkitkan, tapi yang dibangkitkan itu, dihidupkan kembali itu meninggal kembali. Tubuhnya terpisah kembali. Nanti ada kebangkitan yang sejati pada hari kedatangan Tuhan kembali. Berbeda kebangkitan Yesus. Itu adalah memang satunya kebangkitan. Tidak ada orang seperti dia. Jadi salib, kematian, dan kebangkitan Yesus. Suatu peristiwa yang sangat ajaib dan sungguh memberikan kepada setiap yang percaya pengharapan. Karena janji Tuhan akan hidup kekal disatukan di dalam kematian dan kebangkitan Yesus. Kalau kita sudah mempelajari dan memperhatikan pemaknaan yang berbeda dengan salib Kristus yang ada di ajaran Alkitab, dengan perspektif, cara pandang, atau versi-versi kisah dari non-Alkitab, maka kita bisa lihat kesejatian dan kemurnian kisah salib Yesus yang meneguhkan, menguatkan iman, dan menjadi dasar iman kita dan memberikan kepada kita keberanian menjadi saksi Kristus. Hanya perlu kita renungkan lagi dalam konteks sejarah kekristenan kita. Ada dua tempat yang memberikan letak salib sebagai simbol, lambang kekristenan. Pertama adalah di dalam gedung gereja namanya. Ketika kita masuk ke sebuah gedung atau ke sebuah tempat yang mana ada salibnya, ada lambang salibnya, kita akan tahu bahwa itu gereja. Tapi jangan hanya berhenti di gedung. Kalau kita masuk ke dalam pemakaman, kita menemukan juga ada lambang salib. Gedung gereja ada salib, pemakaman ada salib. Dua tempat ini menjadi dua tempat yang unik. Kalau kita mau deskripsikan salib di dalam gereja atau yang melambangkan gedung itu adalah gereja, itu untuk tempat persekutuan orang percaya. Yang percaya dengan mulut mengaku, percaya dalam hati dengan iman bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat Penebus. Berdasarkan pada semua pengajaran Alkitab. Itu di dalam gereja. Ada persekutuan, persekutuan dengan Tuhan, persekutuan dengan sesama orang percaya, ada pujian, ada doa, ada firman yang diberitakan dalam konteks gedung yang ada salibnya. Dan di sana tentu ada kehidupan yang baru, nuansa kerohanian spiritualitas yang baik, saling mengasihi, saling mempertajam, dan menjadi saluran berkat. Dan melalui persekutuan itu menjadi berkat, menjadi sarana pemberkatan bagi banyak orang di sekitar. Di salib yang kedua yang ditaruh ada di kuburan itu berbeda lagi. Di kuburan salib itu menggambarkan bahwa ada kematian di sana. Kematian orang percaya. Berpisahnya tubuh dengan roh atau jiwa. Ada lambang di sana. Nah, dua ini menjadi tradisi kekristenan sampai sekarang. Di gedung gereja dan di kuburan. Tetapi ada juga yang menjadikan salib itu sebagai sebuah simbol sosial. Simbol sosial maksudnya adalah kaitannya dengan keagamaan. Ada yang dibuat kalung salib, anting salib, gelang salib, bahkan pakaian yang ada tanda salib dan sebagainya. Bahkan salib yang tadinya di gedung gereja, entah di menara gedung atau di dalam gereja, tadinya hanya di kuburan, di atas batu nisan atau di kuburan itu, sekarang sudah juga salib itu ada di rumah, di aksesoris, mungkin sebagai anting, sebagai kalung, sebagai gelang, dan sebagainya. Ini untuk menunjukkan bahwa kekristenan kita ada simbol-simbol seperti itu. Tetapi pemaknaannya seperti apa? Pemaknaan yang di gedung gereja saya sudah jelaskan, pemaknaan di kuburan kita sudah jelaskan, tetapi pemaknaan yang menjadi aksesoris
secara sosial. Bagaimana? Kalau kita lagi baca di dalam Alkitab, kita mengetahui pikulah salib, perkataan Yesus kepada murid-muridnya. Apa yang dipikul? Apakah kayu salib yang dimaksud? Karena waktu itu Yesus belum disalibkan, ketika Yesus memberikan perintah, ikutlah aku, pikulah salibmu. Gambaran yang dijelaskan Yesus kepada murid-murid ini kan bukan berkaitan dengan simbol sosial salib itu, atau aksesoris, tidak. Tapi ini menggambarkan kesaksian hidup yang rela menderita, menyatakan kebenaran, until the end of life. Di mana orang-orang Kristen yang tekun bersekutu, tekun berdoa, tekun membaca firman, tekun memuji Tuhan, juga tekun menjadi saksinya, saksi Kristus. Dan ketika itu dilakukan dengan tekun, setia, dan sungguh-sungguh dengan sukacita, maka ada penderitaan-penderitaan yang dapat dilalui atau dapat terjadi karena memang ada di tengah-tengah dunia yang berdosa. Inilah pikul salib. Ketika menyatakan kebenaran, kasih, keadilan, kesucian dari salib Kristus. Sementara kita bisa melihat ada orang yang melecehkan salib dan meremehkan salib. Karena mereka memang melihat salib dalam perspektif non-biblika, non-teologis, non-spiritual kekristenan, tapi berdasarkan konstruksi sosial keagamaan, kepercayaan non-Kristen. Jadi pantas mereka menganggap itu kutukan, perbudakan, dan sebagainya. Tentu kalau kita tidak demikian. Bapak, Ibu, Saudara, dengan kita memaknai seperti ini, salib, kematian, dan kebangkitan Kristus, maka kita mendapatkan pertama, bahwa secara progresif, pengertian pemaknaan salib itu dinyatakan di dalam Alkitab dan diwujudkan secara benar dan tepat di dalam dan melalui Yesus Kristus. Yang kedua, kematian dan kebangkitan Kristus merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, di mana salib itu dan kuburan itu sudah tidak lagi ada tubuh Yesusnya. Yang ada adalah pemaknaannya, karena sudah bangkit. Sehingga kita pun demikian. Bukan salibnya yang paling penting tanda dan simbolnya, tetapi Yesusnya yang paling penting, yang paling utama. Karena Yesusnya lah, maka salib itu bermakna. Karena Yesusnya lah, mati itu memiliki dampak kekekalan. Dampak kekekalan dari kematian Yesus, mematikan kematian orang yang percaya karena berdosa. Dampaknya untuk kebangkitan karena dengan kematian, kebangkitan memberikan dampak kekekalan. Nah, ini yang paling penting menjadi bermanfaat bagi kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Kristus, semoga apa yang saya jelaskan dan refleksikan menolong, memberikan kesempatan lagi untuk merenungkan salib, kematian, dan kebangkitan Yesus. Kiranya iman kita makin diteguhkan, perbuatan kita makin dimurnikan, dan semua kemuliaan hanya bagi Allah. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Amin.